sun rises when I give the word. Oke. Ini menjadi tentunya one mission, one glory untuk Onyx sendiri. Berawal dari game pertama ini kita udah melihat draft pick yang begitu bagus dari kedua belah tim bahkan. Dari Season mereka cukup kuat untuk di early pressure-nya juga. Dengan pushing potensialnya juga bahkan memang lebih di bawah dari Onyx. Tapi lihat line up ratingnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Onyx. Ya itu kalau menurut aku dari segi snowball potensialnya ya yang bisa dibilang cukup terlihat besar di tangan dari Season. Oke, kalau begitu sekarang langsung saja kita saksikan bersama-sama match yang pertama untuk dari kedua tim ini. Mereka bertemu di dalam satu grup yang sama pula di game yang pertama. Dan siapa yang akan bolong pula yang pertama dari gamenya. Iya, 100% win rate yang ini bakal jadi, tapi Ra udah bakal dikejar sama Boots. Dan Sampai situ. terpaksa nggunain regennya loh. Oke, tapi Boots sepertinya ada satu rotasi lagi yang cukup ekstrim yang dia lakukan ya. Desert Tornado-nya tadi emang memberikan sebuah kejutan walaupun dia sekarang udah harus mengorbankan juga satu wave minion yang ada di areanya. Dan bahkan untuk item pertama pun tadi aku juga sempat ngelihat ya, ini dari Arlotnya Felix saja dia langsung bikin ke arah 2 letter jerkin ya. Untuk meminimalisir juga early damage potensial yang dibawakan oleh Boots, apalagi dengan rotasi dari Kairi. Oke, masih cukup santai ternyata pertempuran yang emang diambil ataupun dilakukan oleh kedua tim ini. Karena seperti biasa sebelum turtle pertama nongol, kemungkinan besar harus mencari dulu satu tumbal proyek sebelum nantinya mereka akan berantem lagi di area turtle tersebut. Kairi sepertinya bakal build ke arah defense ya, kayak kemarin mungkin sama persis tapi Boots bakal coba dipukul mundur Felix. Dan sekarang Boots sudah level 4 juga, kemungkinan besar mereka juga akan bergerak lagi ke area turtle. Turtle-nya ditarik dulu ke bagian belakang, Ra-nya juga udah level 4 sementara Keyboy ada di area tersebut. Astraliko sudah langsung dibentakkan, mereka langsung lompat ke bagian depan dan juga dengan satu lagi regen yang begitu baik. Ada satu pergerakan dari Netherrealm yang udah langsung diaktifkan tapi Kairinya malah menjadi satu korban pula di area tersebut. Ada dua player yang langsung menghilang dari Onyx, sungguh berbahaya tapi MP The King. Satu orang pula yang ditukarkan karena untuk mereka sekarang tidak ada jungler dari kedua tim. Wow, harus agak sedikit bersabar ya untuk menahan turtle yang pertama setelah teamfight yang dibuka tadi. Padahal menurut aku satu combo yang manis sih dari Onyx. Ketika ngebuka dengan adanya satu buah Violet Requiem, lalu ada Keyboy juga di sana. Tapi tadi Violet Requiem Dan juga itu Boots. short live. Karena kan tadi tiba-tiba Faramis masuk kan. Dengan netral yang nyala, akhirnya malah nyalain Violet Requiem di saat sedang immune semua. Dan bisa jadi tadi juga itu adalah kombinasi yang sangat-sangat terlihat ya. Itu adalah trailer dari kombinasi yang akan berjalan. Minuan Fury, Raging Centrum dengan Spatial Migration-nya juga tadi udah connect semuanya. Fire Requiem-nya juga udah masuk. Kita lihat saja, ini adalah percobaan kedua dari masing-masing tim. Dengan adanya Turtle yang udah ditarik ke belakang, Keyboy menjadi orang terdepan. Ra dilompatin begitu saja, Boot masih melihat dari kejauhan. Bahkan tuh sekarang ada efek surprise yang udah langsung dikeluarkan. Divine Judgment-nya berhasil menarik ke arah Kairi. Dan sepertinya Onyx mereka harus merelakan turtle yang pertama ini setelah kehilangan Kairi ya. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Iya, karena ya balik lagi dengan Kairi yang udah hilang, lihat bagaimana dari Onyx rotasinya langsung pada cabut semua ke belakang. Dan bahkan Minotaur yang dibawakan oleh Keyboy itu langsung mencoba untuk mencari seenggaknya mirror potensial. Kebetulan di arah bottom lane, Brody-nya dari Kuse ini juga lagi sendirian gitu loh. Seenggaknya ya nge-spiking up dikit-dikit lah untuk cewek, apalagi dengan dia udah mulai membuat ke arah DHS terlebih dahulu. Oke, dari equipment bahkan dari Boots sudah jadi dengan sebuah Fury Hammer untuk penetration, tapi boxing. Lah, Divine Judgment tadi kayaknya udah mulai dikeluarkan tuh. Hey, gagal untuk kali ini. Dan ada satu informasi yang berhasil mereka dapatkan. Kita lihat saja apakah mereka semua lagi akan berkumpul untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi haruskah Kairi menjadi orang terdepan kali untuk bisa memulai seluruhnya? Bisa jadi juga tidak. Karena sekarang ada satu lagi Blazing Duel langsung dikeluarkan. Tapi Netherrealm di bagian belakang juga selalu saja memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik. Hanya saja pun di bagian depan juga udah memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Tapi Bootnya sendirian berhasil pergi dari tersebut dengan satu lagi pergerakan yang memang sudah dikeluarkan oleh Boot. Dia pun masih selamat. Double kill. 4 player yang dimiliki oleh Season benar-benar menghilang. Season langsung tumbang dari 4 pemain yang mencoba untuk menumbangkan satu pemain, yaitu kita ngelihat tadi Keyboy di garda depannya. Tapi Boots selalu datang untuk nge-follow up satu bom Minion Fury yang dibuka sama Keyboy. Iya, tadi ke trigger dikit sebenarnya dari teman-teman Season menuju ke arah dari Kairinya, namun ternyata masih bisa selamat dengan cukup manis. Dan yang aku suka adalah dari segi counter setupnya sih, bagaimana persiapannya Boots. Langsung loncat ke depan sana dan kena ke arah 3 orang. Itu combo yang bener bagus banget antara Astral Echo dan juga Desert Sandstorm. Itu dia hasil dari satu
satu kombinasi yang begitu baik ya. Dari ketiga sisi hero yang begitu luar biasa. Jalan semuanya. Boots menjadi orang terdepan yang emang memberikan damage pula lewat di tornadonya. Ini mantep banget dah tadi. Efek sisinya lumayan banyak dari Onyx dan ingat yang bawa Purify cuma Ra di situ. Jadi siapapun yang terkena hentakan dari Keyboy dengan Minion Fury, siapapun yang kena Violet Requiem kecuali Ra, ini udah pasti bakal keangkat. Ya makanya itu hitungannya nih Ra juga harus di-trigger asal-asalan kan dari segi Netherrealm-nya. Karena Purify yang dia punya itu lebih ke arah untuk nge-trigger juga Netherrealm-nya. Jadi kalaupun dari Season semuanya lagi pada keangkat, dijaminnya ada nyawa kedua. Ini boleh-boleh juga Burs ya, tadi juga dia berhasil selamat, quick send guard-nya juga tepat waktu, dari Daytona Pak memorinya juga udah keluar jalur. Barusan Astraliko langsung dibentangkan, terlihatlah sudah kelima player yang dimiliki oleh Season. Mereka semua bisa langsung di mapping secara optimal, namun di bagian bawah ada space yang tercipta. Mereka biarkan turtle ini tapi tidak dengan outer turret yang harusnya tumbang. Iya, ini yang tadi aku sempat bahas. Onyx ketika mereka pun kemarin ketemu sama Triple Esports, mereka lepaskan 3 turretnya, 3 turtle, tapi atas mereka dapat pertukaran. Jadi setidaknya cewek dapetin space yang banyak untuk bisa dapetin itemnya, untuk bisa dapetin turret objektif buat Onyx. Iya. Perhitungannya lebih ke arah ya udah turtle lepas aja, tapi teamfight dan juga turret yang lagi dimenangin oleh Onyx. Dan bahkan untuk sekarang kita bisa melihat bahwa walaupun cewek di bawah sendirian, lihat asisnya dia udah di angka 4 dan bahkan gold earn dia paling tinggi untuk di menit ke-6. Rajin juga kan tadi melakukan sebuah team fight bersama dengan rekan-rekannya, tapi sekarang ada beberapa player yang mulai tertangkap basah di atas tersebut. Final slash-nya langsung dikeluarkan, bahkan pergerakan dari Ranya sudah melihat dari kejauhan. Sekarang Netherrealm yang langsung dikeluarkan pula, Spatial Migration, Violet Requiem yang dikeluarkan pula untuk semuanya. Sedikit lagi Aptrisa dilompatin lagi, tapi ada efek surprise di mana defense Jasmine tadi menarik lagi ke arah Keyboy, tapi mendadak udah ada pergerakan dan juga backup yang dihasilkan juga oleh beberapa pemain Onyx untuk bisa membalaskan keadaan Keyboy dengan satu antikurasi dalam tubuhnya. Boxy the King-nya berhasil langsung dipunahkan di area tersebut. 3 player tersisa dari Zeus yang ada di area River. Dan tidak ada yang tumbang dari Onyx. Penyelamatan macam apa yang dilakukan oleh Boots dari Keyboy-nya yang benar-benar sekarat tadi itu, Choji. Itu benar-benar dimainkan kiting banget oleh teman-teman dari Onyx gitu loh. Dipaksa ataupun dipancing dengan Kairi yang loncat duluan ke depan sana. Di saat ke-trigger dari Season dari Netherrealm-nya. Dan bahkan ada beberapa tadikan juga yang dilakukan oleh Boxy the King dan juga Ra kepada Keyboy. Disitulah momen yang benar pas banget untuk Boots berkata, oke, aku masuk. Dengan flicker ditambah lagi dari segi itemization, lihat 2 item monetarasi yang sudah diamankan terlebih dahulu di tangan dari Boots. Balik lagi ke seperti yang tadi aku bilang, masalah jembatan damage. Ini tuh kalau kita ngeliat dari itemnya Boots ya, dia tuh emang ingin menjadi modal awal untuk teman-teman dari Onyx. Dan sambil nungguin ceweknya dapetin momen yang pas dari segi item. Nah itu yang serem, cewek dapetin space banyak banget. Untuk bisa dapetin item dia, 6 assist bahkan, dia nggak perlu teamfight secara agresif bareng sama pemain-pemain dari tim Onyx, tapi at least dia bisa dapetin 2 turret nih. Sejauh ini untuk Onyx di menit 8.40. Kayak yang ngeliat juga dari tadi ya Ci ya, mereka udah gagal di percobaan pertama. Kenapa? Karena mereka masuk berbarengan. Mereka langsung lepaskan, mereka langsung belajar dari hal tersebut. Coba lihat dari tadi, masuknya bergantian, gak ada yang berbarengan lagi. Violet Requiem kemungkinan besar Spatial Migration dari tadi kelihatan duluan tuh. Baru nanti disambungin lagi dengan pergerakan Keyboy, disambungin lagi mendadak tadi Boots juga masuk. Jadi mau gak mau impact dari Netherrealm yang mungkin hanya beberapa detik itu bisa langsung dihilangkan juga. Dengan adanya satu konsil tadi Divine Judgment mencoba untuk bisa menarik lagi ke arah pergerakan dari Keyboy. Tapi Keyboy-nya berhasil selama Netherrealm yang langsung dikeluarkan dan pertempuran kembali terjadi di tersebut. Ada beberapa player yang udah mulai berkumpul, tidak ada yang tumbang sejauh ini. Dan juga pemain Onyx mereka sepertinya masih berani dan juga steady di areanya. Ini yang bisa dibilang mungkin hampir mendekati kata sempurna untuk Onyx ya. Gak cuma dari damage dealernya yang di cover, tapi gimana mereka nggak cover juga initiatornya. Roamernya di cover, nah ini mau ngegas lagi nih seperti udah mulai mendekat semuanya. Tapi pergerakannya dilompatin oleh Keyboy. Connect lagi karena beberapa player dan juga satu lagi Blazing Cuan. Selesailah sudah beberapa player, hanya menyisakan 2 player saja. Akankah diburu habis-habisan karena ceweknya mulai bergerak ke bagian depan. Tapi Artiferia tadi nggak kena, lebih beberapa saat lagi kita lihat. Astral Meteornya udah mulai connect, satu hit terakhir. Bambi the King. Selesailah sudah. Dan juga untuk Ra ditembak ke punggungnya. Dia recall lihat tersebut. Sans. Udah Sans. Cukup. Gila. Sans di sini bener-bener loh. Dia pengen sampai gimana pun caranya Ra itu harus tumbang. Tapi ternyata Ra masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan lihat seberapa manisnya, seberapa gilanya follow up dari pemain-pemain Onyx. Itu Keyboy udah capek jadi pancingan, pas dia maju dia sambil teriak, capek Dari Keyboy itu sendiri ya. Dan ini adalah benar-benar kalau menurut gue pribadi ya, kalau memang ini bisa diselesaikan oleh Onyx secara cepat, ini adalah jawaban dari Onyx. Kenapa? Karena Season di saat lagi draw
mereka ingin bertemu dengan Onyx katanya. Oh iya. Ini. Inilah. Ini Pembuktiannya adalah di sini. Onyx yang mereka inginkan. Ini pembuktian dari tim Onyx dengan 7.000 perbedaan network bahkan di menit yang ke-10 Choji. Ya, itu juga jadi semacam apa ya, rule yang nggak ditulis oleh teman-teman dari Onyx, apalagi dengan sisi simfoni mereka yang bisa dibilang sangat-sangat beratur gitu. Dan bahkan kita selalu melihat bahwa cewek itu datangnya itu literally pas belakangan banget. Nggak pernah dia ngebuka sendirian atau mencoba untuk poking, karena emang dia yang carinya adalah area of peak potensialnya. Lihat bagaimana dari segi gold aja, ini udah di angka 8.000 dan rata-rata perbedaannya 2.000 dengan teman-teman dari Season. Dari manapun itu. 5 player di Season itu bedanya hampir 2.000. Soalnya season ini mereka harus bisa memaksimalkan di mana mereka tuh harus ngambil satu pemain, metode pick off-nya harus jalan. Iya. Tapi ketika gagal, itu udah jadi informasi yang mahal untuk Onyx. Gak akan ada Divine Judgment, gak akan ada mungkin Netherrealm. Ya kan, karena Netherrealm-nya juga bisa dipancing dengan adanya pergerakan dari Boots dan juga cewek. Dan sementara Onyx selalu bisa memaksimalkan hal tersebut. Kayak gak ada Divine Judgment, oke kita bisa tabrak balik. Keyboys bener-bener sengaja untuk nahan tuh minion Fury-nya. Iya. Dan mungkin itulah alasan kenapa tadi kita lihat ya, Kairi tuh nggak bikin ke arah Genius One. Dia langsung bikin ke arah Steel Eclipse dan full ke arah defense. Karena dia tahu bahwa dia yang akan memulai trigger bagaimana team fight bisa berjalan. Dan Keyboy ini udah mulai... La ilah, boy nabrak tembok. Sedih gua liatnya boy. Gak apa-apa. Recall-recallnya udah bagus. Sekalinya lompat nabrak tembok. Iya, Sandung batu tadi Pak. Kakinya Minotaur emang begitu Iya, Pak. sandung batu Dia tadi. nabrak tembok jadinya basan. Ganteng mimisan. Nabrak tembok. Aduh, tapi ya inilah Onyx yang mendominasi di game yang pertama sejauh 12 menit berjalan ya. Dan sekarang tinggal menunggu aja Lord yang akan muncul, Lord yang kedua. Ya, dan ini posisinya masih perfect banget juga ya untuk Onyx, walaupun untuk di atas ya tipis lah, tinggal ditiup dikit. Tapi ngelihat posisi di atas ini justru bisa jadi chance bagi teman-teman dari Onyx langsung menuju ke arah Lordnya. Ya, oke, ada konsil lagi. Kita lihat mereka akan all in ke arah siapa. Kalau tadi mereka mencoba untuk all in terhadap Keyboy, gagal. Malah mereka yang hancur, mereka yang remuk. Kita lihat saja kemana lagi arah yang akan mereka tuju. Karena Suns-nya juga memiliki positioning yang begitu baik untuk bisa menjaga laning jauhnya. Tapi Lord berhasil mereka amankan dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada gangguan. Iya, dan bahkan kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, Divine Judgment ke arah dari Keyboy gitu loh. Dan salah satu faktor kenapa Season gak bisa langsung dapetin menurutku adalah kusinya udah tumbang 2 kali. Kalau kita ngeliat dari segi itemization nih, oke, ada penetrasi datang dari Malefic Roar dan juga Blade of Heptasis. Tapi untuk angka mentahan dari segi physical damage-nya ini masih belum terlalu besar. Kalau kita bandingkan ke arah dari Minotaur Keyboy, item pertamanya Anti-Cuirass. Paling minimal ada damage reduction 6% yang bisa dikalikan 3 di badannya. Bukan kali ditambah 3 kali maksudnya. Nih kita lihat lagi di bagian bawah nih ya, Lordnya tuh udah bergerak perlahan. Coba lihat positioning dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Gak selalu tentang berkumpul, mereka mencoba ya untuk mengkalibrasi agar semuanya juga Hampir banget. Hampir aja tadi orange buff orang diambil. Tapi coba lihat tuh Keyboy-nya. Mulai memancing lagi psikologis tapi ditembaklah sudah raknya kehilangan dari 3 bar HP. Di bagian bawah Lordnya bergerak siap untuk menabrak masuk. Sementara untuk Keyboy-nya dengan level 12 yang dia miliki, akankah mau melompat dan juga menghajar siapapun yang ada di depannya? Ini kita lihat saja nih, masih cukup santai mereka. Mereka kayaknya benar-benar nunggu jalannya minion masuk dari area mid dan juga area atas. Yep. Lalu menunggu juga Divine Judgment yang dibuka sama Boxy the King. Ini mas, ditembak nih kena 2 orang. Coba lihat Brody sama Ra, itu impactnya sakit banget. Tapi Kairi mencoba tadi masuk Spatial Migration. Sekarang Astraliko semuanya sudah terlihat seperti apa lagi sampai akan mereka bangun. Hanya saja Keyboy masih menjadi orang terdepan. Final Slash sudah dikeluarkan. Recall terus sampai maghrib besok lu. Terus. Gila Suns bikin ke arah Blood Wings. Wow. Perbedaan 10.000 loh ini. 10.000 dan balik lagi tadi seperti dikatakan oleh Cimomo bahwa untuk Onyx lagi main slow tempo. Tapi lihat hasilnya bagaimana dengan satu tim fight aja. Impactnya gede banget. Dari kemarin tuh mereka mainnya slow but sure gitu loh. Jadi iya. planning mereka tuh benar-benar berjalan tanpa mereka harus punya risiko yang besar. Lagi ini, itu siapa tadi? MP The King loh. 3 bar hilang. Ya Allah sakit banget itu damage-nya. Udah punya Blood Wings 40. Sakit banget ditembak sama Sans, ya ampun. Aduh, dan ini dia. Season bahkan harus menunggu terlebih dahulu satu momentum yang pas banget dengan Divine Judgment. 74.000. Coba perbandingannya ini berapa ratus persen loh. Yang lain 20. Yang lain masih kepala 2. Ini bedanya sekitaran 300 Dia kepala 7 loh. Iya.
3 kali lipat yang bisa dikeluarkan oleh Kuse gitu Itu loh ya. season farming dari mana ya? Gak tahu ini damage-nya gak tahu dari Item-itemnya. mana. Iya, dia farming dari mana menghasilkan damage. Tahu amat Hasan. Karena balik lagi untuk di posisi sekarang Onyx lagi bisa dibilang cukup mendominasi lah dari segi Iya. jangankan di area jungle tapi bener-bener di depan inhibitor aja mereka selalu muncul entah Ibo entah Stars yang otomatis jungle area pun tertutup dan resources dari Siusun makin terpendam lagi. Ini yang akhirnya ngebuat mereka kekurangan item dan ketinggalan damage. Jangankan sama Sans, begitu pun juga dengan cewek. Ya, cuman ini kalau dibawa jauh lebih lama lagi, semuanya akan bergerak menjadi sama posisinya Iya. loh. Mereka juga harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Kita lihat saja seperti apa lagi plan yang akan dimiliki oleh Onyx. Ada dulu game pause ya, sabar. teman-teman. Sabar. Kayak Wih, gila. wih, 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 wih. Miring-miring kita. Wih, keren banget. Marshall kita. Kacau. Marshall kita boleh-boleh gayanya ya. Dan pertempuran kembali terjadi di atas sabun. Hilanglah sudah Arlot untuk kali ini 4 orang mundur ditembak punggung dari Rah. Lari langsung Pak dia. Lari Bu, ngapain Pulang ke lagi? rumah. Pulang udah. Bubar. Bentar ini cewek hilang sepatu. Tadi soalnya aku ngeliat ada Windtalker. Iya, Windtalker. Hilangin sepatu udah fix itu mah kalau udah Windtalker. Untuk full attack speed ya dari cewek sendiri. Dan lihat nih dari itemnya. Yap. Kita lihat seperti apa lagi hal yang akan mereka buat dengan deretan itemnya nih Coji. Ya, kalau kita lihat dari segi itemnya ternyata betul sepatu untuk udah dihilangkan oleh cewek itu sendiri. Diganti dengan Windtalker, so attack speed akan lebih tinggi dengan ada tambahan 20 movement speed. Cuman kalau kita ngelihat untuk dari Arlotnya yang aku penasaran, Antivirus dan juga Radiant Armor telah dimiliki. Jadi secara teori priority defense-nya udah ada, tapi tetap durability-nya terasa lembek. Astraliko lagi udah dibuang, terlihat lagi di mana saja letak dari player yang dimiliki oleh Siusun. Inilah yang kalian mau, hey. Dan siaplah sudah pemain dari Onyx yang mulai bergerak maju. Minotaur menjadi orang terdepan, sementara Astra Meteor udah dikeluarkan pula. Lordnya bergerak masuk, ditembak lagi dengan Asal Spear. Belum ada pergerakan begitu signifikan yang dimiliki pula oleh Keyboy, namun pada berbeda Kairinya masih mencari celah pula. Tidak ada wave minion dan sekarang dengan satu wave minion ini dan mereka semua Kairi mencoba untuk bisa masuk bagian depan dan juga dengan satu minum pun yang udah dikeluarkan tapi ternyata ditarik lagi dengan satu Divine Judgment. Cukup berbahaya dengan Immortal udah mulai pecah dan mereka berganti untuk bisa masuk ke dalam untuk bisa memberikan damage pula. Dari boxing deckingnya berhasil dihancurkan, Ranya berhasil dilenyapkan dan mereka semua berhasil aja melenyapkan pemain-pemain dari Siusun. Hanya tinggal menunggu wave minion masuk dan game yang pertama menjadi milik Onyx. Tim Onyx, one mission, one glory. Sepertinya sudah mulai jelas terlihat di depan mata semenjak dari game yang pertama. Dominasi full. Di game ini benar-benar nggak bisa dipatahkan oleh Siusun, Choji. 3-16 dari segi kill point-nya ya. Walaupun tadi kita lihat early game-nya bisa dibilang cukup ketat ya antara kedua belah tim. Apalagi dengan seperti yang dilakukan oleh Cimomo, 2 turtle dilepas oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Nggak jadi ternyata itu adalah sebuah investasi bagi teman-teman dari tim Onyx karena ya balik lagi ceweknya nggak kesentuh. Untuk dari arah atas pun tadi menang laning, boots-nya. Dan walaupun turtle nggak diambil, nggak masalah sama sekali. Turret di bawah hancur dan itu akhirnya ngebebaskan cewek untuk bisa melakukan rotasi lebih jauh lagi. Dan pada akhirnya ini jadinya taking urut. Bottom lane hancur, nggak lama kemudian mid lane-nya dihancurkan juga. Dan itu yang akhirnya ngebuat modal early-nya Onyx itu kelihatan. Walaupun kita ngeliat draft dari Siusun, cenderung ke arah early sebenarnya. Ini dia, satu langkah lagi, one mission, one glory untuk Onyx. Memang masih babak group stage, tapi ingat ini babak group stage yang krusial loh. Karena siapapun yang nggak lolos, 2 tim terbawa akan langsung tereliminasi. Oke, cukup dibuat terbungkam. Makanya kita akan ke daerah jungle terlebih dahulu dan langsung Martis dijawab lagi. dengan adanya Martis untuk menjawab early potensial yang baru banget kita bahas. Dan ini membuat sepertinya untuk di arah kontes turtle mungkin bisa dilepas lagi, tapi ya balik lagi. Pertukarannya yang dicari itu selalu adil di game pertama dan mungkin bisa terjadi juga di game kedua. Sempat tertinggal dengan 1 poin, tapi game kedua ini di best of 3 series kita adalah jalan terakhir mereka. Karena sisi bisa dibilang lebih diungguli ya kalau dari data tersebut diungguli oleh Siusun. Siusun benar-benar. Tapi gameplay seperti apa, pola permainan seperti apa, momentum seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk dikonfirm menjadi sebuah kemenangan. Itulah yang akan langsung kita saksikan di game yang kedua. Untuk langsung menentukan siapa yang akan menjadi juara di grup A. Dukung tim Onyx dengan hashtag one mission, one glory. Tentunya supaya Onyx mereka bisa menyelesaikan series ini dengan skor 2-0. Ya. Ini masih cukup santai dulu ya seperti biasa lah ya. Untuk dari masing-masing jungler. Turtle masih lama lah, yang nggak apa-apa dibuka-buka.
Sesekali. Tapi satu hal yang kita ngeliat rotasinya dari Kairi ini cepet banget loh untuk bisa nge-arah jungling. MP The King itu masih level 5, sebentar Kairi itu mungkin satu ball trap lagi ini udah level 7. Dan ini yang akhirnya udah ngemulai ngebuat gap. Ya ampun, dan satu flicker dan juga Bloodhound dikeluarkan, Kiboynya berhasil dihancurkan, tapi mereka mendapatkan begitu banyak balasan. Bahkan satu hit terakhirnya Kusei masih berhasil selamat, langsung saja Rainer Rapati nggak kena Suns-nya. Wow, memberikan efek kejut, surprise, hilang. Iya, langsung hilang. Dia nggak mau benar-benar merelakan kesempatan itu untuk membiarkan Kusei-nya recall dan bisa kembali ke base-nya. Dan apalagi ini kan space untuk cewek juga. Bisa dapetin platingan gold. Ya, itu adalah contoh simpel dari dapat cashback. Kiboynya nggak apa-apa hilang. Tapi ditukar dengan adanya MP The King yang tumbang, seenggaknya untuk daerah top lane ini udah mulai makin dibuat power lagi dan tarik. Weh. Ada Divine Jasmine langsung dikeluarkan, Kusei-nya berhasil dia kabur karena sekarang Kusei-nya pun menjadi korban kedua kembali. Ditembak Rainer Rapati dan satu hit terakhirnya bahkan Boxy The King mau pergi ke arah mana. Namun Kiboy harus meregang nyawa pula di area tersebut. Suns ya langsung membayangi dikocek satu Iron Hook yang dimiliki oleh Boxy The King. Iya, Kiboy menahan damage dari turret tadi ya supaya Kairinya tidak tumbang, tidak terkena damage dari turret, but it's okay. Setidaknya Siusun mereka kehilangan lagi satu pemainnya dan ngebuat sekarang Onyx mereka harus bisa melakukan rotasi ke area turtle yang kedua. Itu lihat gold Kusei deh, itu di bawah dari Boxy loh. Oke. Saking udah ke pressure-nya dan bahkan tadi baru banget respawn udah ditumbang lagi. Ini yang cukup berbahaya dari Siusun. Mereka nggak punya damage output tambahan lagi, apalagi dengan posisi bahwa Matis nggak dapetin snowball potensialnya. Kalau nggak ada orang malah retry dia ya. 3.700 gold dengan Blade of Fetasis dan juga Fury Hammer. 2 item attraction di tangan di saat Siusun masih belum banyak item defense. Oke, itu retrinya benar-benar dipakai buat dapetin Ditarik nih, gold ditarik ya. dan benar saja. Divine Judgment-nya connect lah sudah. Boxy The King langsung menghilang. Sementara MP The King harus mundur. Ada Angela yang bersiap untuk masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Kusei baru memiliki satu concern set di menit ke 5.30. Iya, karena udah 2 kali tumbang juga ya. Iya. Dan M5 Plus udah hadir teman-teman, jadi kalian jangan sampai ketinggalan nanti pada nanyain. Waduh. Mana skin Yuzong Prime? Kira udah lewat baru ditanya ya teman-teman ya. Saya mau sombong, saya sudah punya. Oh, Hei, sombong satu banget. terakhir Asura Aura dan Flicker harus dikeluarkan oleh Kiboy karena apabila untuk kali ini penalti sudah connect. Again Boots membalikan keadaan di mana Boots memberikan momentum untuk membalaskan keadaan. Ganteng banget ya Boots. Itu bener-bener kalau nggak ada penalty zone flicker, Dibabat habis mereka, Ci. cewek bisa tumbang itu. Yap, dan sekarang Ranya pun udah langsung menghilang dengan sangat cepat. Akankah Crossbow Tank bisa mendapatkan ke arah satu orang, tapi Kairinya berhasil dihancurkan. Hanya satu orang untungnya yang bisa ditumbangkan di area tersebut. Tapi pertukarannya Onyx berhasil dapetin turret di area atas sih untuk Yap. cewek juga. Dan Kiboy juga tadi tidak terpick off meskipun posisinya kita tahu setelah kena final slash dia benar-benar low banget. Dan mau nggak mau ya ada pertukaran juga dari Siusun. Ya, tapi secara diam-diam ya, cewek dapetin gold paling banyak bukan cuma karena dia sustain di arah top lane aja. Lihat asisnya di angka 7 dan itu bisa dibilang 90% dari kill point yang dimiliki oleh Onyx. Positioning dia bagus banget, final slash memang sempat kena tapi dia langsung flicker mundur. Dan bahkan dia langsung menggunakan Ibirusnya tadi untuk mempok ke arah pemain-pemain dari Siusun. Karena posisinya itu di area turret Onyx yang belum tumbang. Betul, dan ini udah kayak waktunya belum matang tapi udah matang duluan dari ceweknya. Prematur. Betul sekali, itu bahasanya. Waduh, Cuman duh, Iron Hook-nya connect dan sekarang ada satu Bloodhound lagi yang udah langsung dikeluarkan. Hilangkah dia di area tersebut, tapi ternyata penalti zone udah langsung dikeluarkan pula. Ada Crossbow of Tank yang sudah terlihat dan untuk sekarang waktunya untuk Kiboy bisa membalikan keadaan, akankah ditarik ke arah satu player. Dan benar saja, coba lihat dengan Angela masuk ke dalam tubuh dari Martin, tapi Martin yang masih berhasil selamat dan juga kabur dari tersebut. 4 melawan 5 di dalam satu landing yang sama. Ini udah kayak ngebrol di situ, Maruk ngumpul semua ditarik. Iron Hook-nya connect, tapi barusan ada serangan yang membuat Kiboy pun langsung menghilang dan tersebut. Rainer rapatnya gak kena karena siapapun, tapi Kairinya menjadi korban kedua. Cukup berbahaya kali untuk Onyx karena mereka semua dikepung dengan seluruh pemain Siusun. Ada di bagian bawah, mulai masuk dengan satu Mortal Coil lagi. Asura Aura yang tadi udah melakukan yang baru coba untuk bisa bergerak ke arah yang berbeda. Tapi dengan efek Terrifying tadi masuk ke dalam tubuh dari Arlott, agak berputar-putar dia sedikit. Iya, tapi Siusun mau nggak mau mereka harus bermain secara proaktif sih. Ya. Daripada mereka menunggu Kiboy untuk ngebuka Divine Judgment ya. Dan Boxy The King. Ini lagi-lagi Franco dengan satu buah Iron Hook yang jarang miss bahkan. Hanya ketika satu momen dari Boxy mendapatkan ke arah seorang Boots,
Onyx mau coba untuk dapetin trade-nya, sayangnya Kiboy nggak berhasil untuk menarik ke yang tepat, malah ditarik lagi dengan satu buah Iron Hook. Ditambah lagi dengan Tough Boots ada di tangan Kiboy sendirian ya. Jadi untuk fortitude ataupun pengurangan dari sisi sebanyak 30% cuma dimiliki sama Kiboy aja. Kalau kita ngelihat ke arah dari Sans, kita ngelihat ke arah dari Boots, mereka nerima sisi power secara mentah-mentah. Makanya tadi yang ketarik duluan langsung gigit dan itu menjadi trigger dari Siusun. Dan ngomongin soal trigger, playstyle emang udah mulai beda di dimana ya nih seperti ini. Iron Hook-nya connect lagi, kena ke arah satu player. Coba lihat, akankah dia bisa bertahan, tapi Boots-nya sepertinya masih bisa selamat untuk beberapa saat. Hanya saja secara penalti zone connect ke arah beberapa player dan juga memberikan sedikit waktu terhadap rekannya bisa kabur karena yang berbeda, Ci. Harus agak sabar nggak sih ini? Mungkin Boots doang sih mencoba untuk nge-trigger satu buah ini ya, Iron Hook yang dari tadi Boxy pun menebak gitu loh. Oke, satu pemain pasti tertangkap, Bladihannya yang bakal diincar sama Onyx sih. Supaya nanti posisi dari cewek ini bisa ngedealing damage dengan cukup aman. Iya, dan ngomongin masalah cewek sendiri, sebenarnya dari tadi posisinya bisa dibilang cukup aman. Karena yang ditarik kan memang di arah frontline terus-menerus dong. Tapi yang jadi problem adalah kalau sampai Boots atau Kiboy-nya ketarik, mereka udah kekurangan dari segi open teamfight potensial dari sisi Onyx. Gak ada depannya sih. Dan yes, guard depannya udah makin menipis lagi, apalagi mengingat jungler untuk di game kali ini adalah jungle assassin untuk Kairi. Ini nggak bisa terlalu lama nih. Waduh, final slash-nya membuat Burst terusin dia tersebut. Dan sekarang Retribution yang on point dari Kairi. Bahkan Epic the King-nya mau pergi ke arah mana? Ceweknya udah dengan satu flicker dan juga di Beer Space berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player. Waktunya dipukul mundur, kabur. 3 player dari Siusun. Burst yang melihat dari kejauhan ada satu Iron Hook tepat berada di depan perutnya tapi tidak berimpact apapun. 100% load rate untuk Siusun dipecahkan oleh Kairi begitu saja. Dengan satu buat retribution yang begitu on point, Kairi menahan pergerakan dari Siusun yang mau mencoba untuk mengambil game yang kedua kali ini. Yap, Lordnya sudah mulai masuk. Kiboy mengepakkan sayapnya siap untuk menarik ke arah satu player. Tapi mereka cukup santai ya Ci ya, menurunkan temponya. Mereka turunin tempo, mereka coba mau ngambil objektif turret aja. Inner turret yang masih berdiri tadi ya di area atas dan juga area bawah itu jadi prioritas untuk Onyx. Dan sekarang dari 1.500 naik langsung berkat Lord pertama jadi 6.200 perbedaan networknya. Iya, karena kita lihat aja impactnya. Satu Lord yang diambilkan oleh Kairi dan ternyata bonusnya adalah mereka bisa dorong teman-teman dari Siusun ke belakang. 2 player hilang, tiba-tiba outer innernya hilang semua dari Siusun. Dan ini juga langsung terrefleksikan ke arah dari gold gap antar gold laner. Bedanya udah di angka 3.000. Plus ini masih dalam momentum yang begitu baik ya. Kenapa? Karena one-one-nya pun belum memiliki WON. Ini waktunya untuk mereka emang membabat habis pergerakan dari one-one gitu loh. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi defensif item yang dimiliki oleh Felix, ini masih agak mirip dengan kejadian di game pertama. Dimana tadi kita udah lihat beberapa kali Final Slash yang emang on point dan bisa dapetin pick off tambahan. Namun untuk benar-benar jaga di arah depan, apalagi dengan jungle assassin dari Onyx, satu Great of Armor menurutku masih belum cukup untuk bisa menahan itu semua. Dan lihat dari segi damage deal-nya cewek, Kairi dan juga Sans. Gak terlalu jauh seperti di game pertama, tapi tetap ini adalah damage yang benar kelihatan gede banget. Iya, Kusei masih bisa ngedealing damage sih karena damage-nya juga tidak terlalu jauh dibandingkan dengan cewek. Tapi Kairi dan Sans ini udah punya backup damage yang cukup untuk bisa numbangin pemain-pemain dari Siusun. Nah ini baru ya, Sans-nya down to earth sedikit ya damage-nya Ji ya. Normal ini normal. Dan satu penalty zone-nya connect. Hanya saja mereka dengan dipanjang tapi terkorup plotannya dikeluarkan. Bahkan itu sekarang ada sedikit momentum yang hilang seperti di atas tersebut. 5 player melawan 5 player di dalam lorong-lorong sempit. Mundur secara teratur untuk masing-masing playernya. Bener-bener gak dikasih loh itu orange buff-nya. Tapi seenggaknya tadi untungnya ya Kiboy masih kebantu tau. Pas digigit tiba-tiba Boots ngebuka penalty zone. Ke-cancel Bladihan dan langsung cabut ke belakang. Dah I quit. Langsung mundur dan seenggaknya Onyx udah mulai dapetin pelan-pelan jungle area dari Siusun. Dan mungkin ini bisa menjadi skenario di game pertama. Dimana mereka juga mendominasi resources untuk tim lawan. Oke, farmingnya pakai Wesker ya. Akan kutiru. Gila ya. Pasti akan jago Wesker. Rolling ke belakang langsung last hit-nya masih dapat tuh Pak Pulung. Gas Pak Pulung. Aku akan mencoba Wesker. Mungkin aku akan menjadi musuh dari temanku sendiri. Wow. Saya tunggu di live stream kamu nanti ya. Main Wesker ntar kayak render Pak jadinya Pak. Ngeden dulu padahal ke depan muka. Ngeden. Iya. Lebih cepat kan gerakan analognya dibandingkan sama render kan. Gila. Kalau kayak Wesker. Waduh. Dia jadi sandbag loh, bener-bener Iya, jadi sandbag buat Onyx. Karena memangnya dia juga udah tumbang sampai 2 kali kan tadi. Betul. Sempat ketarik dengan
Satu buah Iron Hook dari Boxy. Ini Kiboy punya flicker loh. Cuma satu orang ketarik kayak begitu dong. Tapi penalti zone connect lagi karena beberapa play. Dan ini adalah momentum yang begitu baik. Bahkan Lordnya berhasil lagi diamankan. Untuk Arlordnya berhasil lagi dihancurkan. Coba lihat ada beberapa play. Dan ini dia flicker dan juga dipencet menorek lagi. Untuk Boxy the King-nya. Bener-bener taktanya diturunkan di atas tersebut. Sementara untuk One yang masih berusaha untuk bisa membuka dari Winner's Point. Hey, masih ada satu Winner's Point lagi. Belum bisa terbang ke atas awan untuk menghancurkan seluruh kenangan. Belum bisa. Nah ya, dan bahkan di reset tuh nggak witness poinnya. Dan bahkan sekali ini Lordnya sudah mulai berjalan juga Pulung. Yap, itu dia Lordnya mulai bergerak masuk lagi. One-nya masih belok-belok kanan kiri. Belum ada yang terbuka, belum bisa terbang. Belum ada bahan bakar sepertinya. Tapi Web Minion masuk lewat bawah Lordnya dari bagian depan. Dan juga pergerakan dari Martisnya menjadi satu sosok terdepan. Bahkan untuk sekarang Arlordnya sudah hadir kembali. Oke, dan Onyx sepertinya masih respect ya dengan kehadiran dari Felix juga yang sudah mulai kembali ke medan pertempuran. Dan Lordnya juga berhasil untuk di-clear cukup cepat oleh Season. Iya, dan bahkan tadi aku ngeliat satu turning point yang bagus dari Season. Angkapnya Suns tadi. Tapi damage-nya nggak cukup untuk nembangin Suns. Backupnya Boots sih, ini benar-benar selalu ada loh. Nah, Kiboy ada di adjustment lagi nih. Final Slice dikeluarkan penalti saja. Benar-benar Boots gila kali itu bisa menghancurkan beberapa play. Tapi ternyata dengan Fracture-nya tadi masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Dengan ada Aaron tadi yang connect pula ke dalam tubuhnya. Tapi mereka semua ternyata untuk Onyx berhasil dikeroyok lagi. Hanya saja sekarang Arlordnya berhasil dihancurkan. 4 melawan 4 masih cukup berimbang. Dan Kiboy menghancurkan mentality sepertinya untuk memancingnya dengan recall. Ini Suns immortal ya, nggak tumbang-tumbang loh. Duh, sekali dia ditarik, ada beladihan, Iron Hook diselamatin Boots. Boots yang nggak ada, dianya sempat ketangkep tapi dia juga nggak tumbang. Immortal nih orang. Simple, the power of ganteng. Yang dibawakan oleh Suns ya. 4-6. Benar. Dari segi KDA-nya. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya pun dia tetap punya asuransi kok. Dengan memiliki Winter Transcend. Satu lagi Magic Wand yang dimiliki ada kemungkinan menuju ke arah Blood Wings ataupun Holy Crystal. Tapi yang pasti untuk dari segi defensif ke arah Magic ini nggak terlalu tebel-tebel banget dari Season. Oke, ada Athena Shield, ada Radiant Armor di tangan dari Boxy the King dan juga Felix. Namun pergerakan dari Kusei, tadi kalau nggak salah Gold Filter, dari segi Rose Gold Meter udah ada. Tapi damage yang menjadi selling point banget dari Onyx untuk di game kali ini menurutku adalah damage dari cewek. Dengan Wesker yang mostly dia gunakan. Karena udah main nempel juga kan, makanya damage dealer tinggi banget. Tadi tuh ya, bisa dibilang hampir aja Kairi-nya kena juga. Karena Iron Hook tadi connect loh. Untung dengan Fracture, yang bisa dibilang Fracture gampangnya ya teman-teman. Itu kayak skill 2-1-1. Kayak Needless of Flower, itu anti-sisi. Jadi benar-benar bisa dilepaskan kembali dan dia pun bisa selamat. Karena tadi kalau emang Kairi-nya berhasil kena, itu yang lain mungkin agak-agak mundur teratur dulu juga gitu. Udah mulai mules kayaknya tadi tuh. Iya, nggak bisa terlalu dipaksakan juga. Kusei sekarang udah level 15. Nah ini juga wajib dipadain. Mereka juga harus berhati-hati untuk bisa melakukan pergerakan agar emang lebih optimal lagi. Oke, dan Lord yang ketiga kali ini, sepertinya Season mereka mau coba untuk melakukan kontes nih. Kalau nggak kontes mungkin mereka coba untuk ngebait dulu team fight. Dimana Onyx memang lagi unggul dengan 10.000 network mereka. Dan kayaknya cewek sih yang bakal ngebait fightnya nih. Bakal coba di-poke aja, Kiboy posisinya harusnya udah ketahuan. Cuma masalahnya Kairi sudah mulai muncul. Dan 5 pemain dari Onyx mereka udah mulai siap nih. Tapi apakah MP The King akan membuktikan bahwa Retribution dia akan lebih baik daripada Kairi? Oke, kita tahu ya beberapa hero itu udah sangat-sangat bagus sekali yang bisa mengkombinasikan dari skill dan juga Retribution. Balmond dulu ya kan, Lancelot dengan satu item execution-nya. Sekarang Nolan juga bisa kayak begitu gitu loh. Iya, Nolan juga sekarang. Sekarang juga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kalau mau adu-aduan rada gilu, Ci. Tapi nggak perlu kontes kayak, nggak bisa kontes bahkan diusir sama Boots tadi tuh. Udah pasang badan dia, sok atuh maju sini Wani jeung aing, sok. Gak ada yang mau maju. Tapi tadi reputasi Season adalah 3 lane mereka ini udah benar-benar hilang semuanya, makanya mereka juga agak gilu kan untuk kontes. Kusei nggak ada Win of Nature. Nah tuh lihat konsil di atas tuh, siapa yang akan menjadi korbannya? Sementara Franco akankah ditarik tapi satu orang dan benar saja untuk Arlordnya masih berhasil kabur kaki ke arah yang berbeda dan juga dengan satu penalty zone mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan dari pemain Season. Namun untuk sekarang ada one-one yang masukin Angela. Untuk Kairi-nya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda sedikit lagi tersisa. Sementara untuk kali ini Burca berhasil dihancurkan, tapi satu base utama yang mereka miliki juga sedikit lagi epinya akankah dipaksakan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Karena untuk sekarang ceweknya ada di bagian belakang, tapi sedikit lagi epinya dimiliki oleh tubuh dari Martis itu sendiri. Lengkaplah sudah 5 player yang dimiliki oleh pemain dari Season. Final Slash-nya ditarik lagi, Iron Hook-nya, Asura auranya tadi udah mulai connect pula. Immortal masih ada di dalam tubuh dari Kiboy, tapi Kiboy-nya pun langsung terkapar lemas di atas tersebut. Sedikit lagi epinya, tapi dicucuk sudah dengan Decimate. Hey, Martisnya mau pergi ke arah mana? Mereka masih bisa defense ternyata. Wah, itu tadi Kairi memang targetnya
bener sih. Iya, Mau tapi incer Kusei sih. gede banget itu tadi resikonya kan. Tadi Kuseinya itu Karena udah ada W1 juga tadi Kuseinya pas. Pas ya, iya pertama pas tuh jadi. momennya pas Kusei maju ke depan dikit, dia mau ngejar ke arah Kusei kan. Tapi agak sedikit ngebelok, ngelihat ke arah Ra. Ternyata masuk duluan dari segi Angelanya. Akhirnya kena damage yang bisa dibilang cukup besar. Apalagi dia yang pertama kalau nggak salah tadi kena damage dari base turret. Dan makanya dia iya. langsung cabut ke belakang. Otomatis damage output dari Onyx pun mengurang. Dan kalaupun ada momentum, cewek menjadi satu-satunya momentum yang paling penting. Untungnya tadi dia masih ada fracture juga. Bisa mundur Kairi. untungnya. Ayo loh. Nah nih penalty zone-nya connect lagi. Ini waktunya Kak Onyx. Karena satu orang seperti akan terkapar di atas benar-benar saja. Arlordnya pun berhasil dihancurkan. Sementara MP The King-nya pergi ke arah yang berbeda. Tapi sekarang ada satu lagi Blood yang udah langsung dikeluarkan. Terkurunglah sudah Burst di area tersebut sendirian. Sementara untuk Kiboy-nya numpang lewat. Akankah menarik lagi ke arah satu play. Tapi one-one yang mau ditarik. Hanya saja jarak kejauhan. Ini virusnya di bagian belakang. Pertempuran dengan jarak dekat seperti ini cukup berbahaya. Dimana ceweknya udah mengaktifkan lagi ke arah WON. Ada one-one dengan WON yang juga cukup berbahaya. Untuk kali shutdown pun diciptakan. Menyisakan Kairi dan juga San. Tapi mereka sepertinya belum menyerah. Hanya ada MP The King dan Boxy The King. Akankah kedua raja ini benar-benar dikudeta dan dihancurkan? Kairi mengejar di bagian belakang. Dicoloklah sudah shutdown. Perangko sendirian dengan rantainya. Mau ngapain Pak? Mundur dulu dan hanya menunggu wave minion. Oke, dan itu benar-benar satu momentum yang agak sedikit bisa dibilang mungkin aku nggak bisa bilang miskalkulasi, tapi kayak memang unlucky aja untuk Onyx sendiri. Karena posisinya tadi Kibo itu udah siap buat nge-follow up untuk ke-backup. Tapi sayangnya satu momennya udah tumbang duluan Boots kalau nggak salah. Ya dan bahkan itu jadinya ngebuka juga kan untuk crossbow tank bisa nyala. Gara-gara Kibonya maju tadi. Akhirnya yang jadi korban berikutnya cewek. Cewek tumbang tapi akhirnya yang sengganya menguntungkan bagi Onyx adalah dia tidak menyadari Kairi dari rebutan. Iya. Oh, Weh, dan sekarang tertarik lagi ke satu player. Tapi sepertinya masih ada Winter Trench di dalam tubuhnya dan Immortal pula udah diganti. Cepat banget tangannya dan masih selamat saja. Oh my God. Gila, San dan San masih selamat. Lordnya menjadi milik dari Onyx. bener kan nih orang immortal nggak mati-mati. Gila loh si Sansa. San! Buset, susah ada power ganteng emang. Aneh. Aneh kita kagak bisa ngomong Aneh lagi. bin San. ajaib nih orang tuh aneh bin ajaib tau gak? Winter Tranchen dari tunggu, tapi Boots selalu ada di samping dari Sansi. Puyeng yang ngeliatnya. Gimana ya? Ditarik Ironhood, Bloodhound, dia Winter, dia Immortal, dia pergi. Bye. Lu udah ngasih sebuah perhatian, sebuah hal-hal baik, tapi mendadak lu juga pergi. Harapan palsu tau Sakit gak? tahu dan sekarang lihat saja. Akankah ini menjadi sebuah last fight karena bootsnya. Tapi depannya berbeda. Ada Flicker dan juga Blood yang emang langsung dikeluarkan. Tapi MP The King yang mundur ke tempat yang lain. Kiboy-nya terkurung sendirian. Kiboy pergi ke arah yang lain. Tapi Boxy The King hanya masih bisa mempertahankan. Dan juga One tadi udah mengeluarkan lagi ke arah satu crossbow tank. Tapi Base-nya pertempurannya terpisah. Tapi tetap kemenangan terpusat untuk Onyx. 2-0 tanpa balas tim Onyx. Bener-bener terbang tinggi ke angkasa. One mission, one glory. Ini membuktikan Onyx benar-benar tidak terkalahkan di babak grup stage kali ini, Choji. Ya dan bisa dibilang apa yang mereka tukar itu selalu menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Ya contohnya kayak tadi, di mana Kairi. Sebenarnya Onyx juga kayaknya ada misstep yang dilakukan oleh dia. Dia mengincar ke arah one-one-nya, tapi justru misstep tersebut dijadikan advantage. Untuk Kairi narik one-one-nya dari ke luar, langsung dipush oleh teman-teman dari Onyx yang lain. Nih bentuk respect ya dari tiap-tiap player ya teman-teman Iya. semua ya. Jadi kalian di luar sana juga ngapain sih berantem-berantem orang playernya aja temenan. Ya kan? Iya. Playernya santuy gitu ya. Ya udah kalau begitu sepertinya teman kita di sana juga udah akan langsung interview. Jadi langsung saja Manjin, let's go. Ladies and gentlemen, give it up for Onyx! Dominating their group. They are now top 1 up against See You Soon. Guys, congratulations. First of all, Kyrie, what can you say about your performance and how important is this victory for you guys? Who has the mic? All right. Okay, how important is this victory for you guys? Very important because we're number 1 at our bracket and we're gonna face the number 2 at other bracket.
Okay, okay. All right, you're gonna wait. All right, Kyrie, there was an important moment in that game where you stole the Lord with that retribution, and then you made a comeback. You turned it around. What was going through your mind when you stole that Lord? I can't really remember. You can't remember. Yeah, Oh, you watch the replay, you will remember. Okay, all right, all right. Let me talk to some other guys. Sans, okay, Sans. All right. Sans. Okay. Based on the games that you've seen, based of all of the games that you've seen, all right. Okay, which team has impressed you so far? Belum ada sih, belum ada. Soalnya masih menang terus. Okay, can anyone translate? Kyrie, you translate. Translate mo daw. Enggak ngerti. I think San say there is no team impress him. No team that impressed him. Okay. Sans 2023. All right, Sans 2023. No team. All right. Now that you guys are advancing in the knockout stage, all right. Since there's no team that you are impressed with, but who is the team that you're looking forward to face? How about Keyboy? Sorry? Keyboy, who is the team that you want to face in the knockout stage? Yes. I think of course Brand. AP Bren. Okay. AP Bren, all right. I won't take this any longer. I know that you want to rest. Congratulations for being at the top of your groups. Kyrie, do you have any message to your fans? It's fine. You can speak in Indonesian. You can speak in Tagalog. It's up to you. I think Okay. Boots want to say something. Okay, Boots. Okay, Boots. There you go. Message to your fans. Thank you for Sonic who always supporting us. I hope we can give our best in this M series. Thank you. All right, that's all. Ladies and gentlemen, once again, give it up for Onyx! You can now go to your rooms. Congratulations once again. All right. Onyx is still at top. Let's now pass it back to our shoutcasters to wrap this up. Yap. Nah di sini bisa jadi turning point sebenarnya untuk teman-teman dari Siusun. Kibonya itu akhirnya ngebuka crossbow untuk cewek. Ceweknya pakai Wind of Nature, pas Kuseinya turun, Wind of Nature nyalain. Akhirnya ceweknya tumbang, tapi langsung dibales oleh Kyrie dari sebelah kiri. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat tidak di-expect. Dan ini pancingan yang bagus juga dari Kyrie. Dipaksa keluar one-one-nya, akhirnya base-nya nggak ada yang megang sama sekali. Bahkan itu digebukin habis-habisan oleh minion dan juga Kyrie untuk di game kali ini itu sebenarnya full ke arah ofensif. Begitupun juga dengan cewek. Namun kalau kita ngeliat ke arah Boots ini yang bisa dibilang menjadi kepala kapten untuk menjadi Samsak di depan sana. Dominance Ice, Antiquiras, dan juga Queen's Wing. Cenderung ke arah physical defense karena kalau kita ngelihat dari segi magical power-nya emang bisa dibilang cukup minim. Karena hanya ada Angela saja. Oke, Holy Crystal. Oke, adanya Flash of the Oasis tapi tidak ada Divine Glaive yang berarti gak terlalu dalam lah dari segi damage-nya. Dan untuk statistik, keempat player dari Onyx semuanya mendapatkan porsi. Dimana Rizga-nya di tangan dari Kyrie. Sans 2 kali berturut-turut damage dealt-nya hampir menyentuh angka 100.000. Di game pertama 110, di game kedua hampir 100.000.